Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa ulama'i wal muslimin wa jami'il malaikati muqarrabin wa nuzulan ila hadrati ma'arifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man yu'adhimu 'ala sari hadzal kitab Sayyidina lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala yandika Muhammadul Hasanu Saudari Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Laukanan nasu lamun ana sapa manungsa kulluhum sakabehane manungsa iku abidi dadi akan butuh ingsun La'at takatuhum mongko iki Mertela akan sapa ingsun ing ati Wadabaratu lan lamuraken sapa ingsun Anil wala'ihim sangke waris wala'i ati Wa madan sapa wongi Wajadda lamun temu sapa Ladadal ilmi ilminoni ilmu Wal amali lan amali Bihi kelawan ilmu Allama mengkositi Yarhalu dengan teman-teman dengan sapa ilmu Bima ing dalam barang Indan nasi kang ana sandinge manungsa ansadana nginggiraken ing ingsun asaimu sapa al-imamu kang dadi imam al-ajalu kang agung al-ustadu kang dadi guru Iwamudi kang dadi cagake agama Kama nujamu Ibrahimah Yai Ahmad bin Ibrahim Ibnu Ismail yaitu Ibnu Ismail As-Safari Safar Ansori kang bangsa Ansor Imla'an ing tulisan sihir Li abi kedue abi
Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Siron ing sihir man talaba ilmal ma'ani badali badin minar rasadi badal kisru italibi inali badin minal ibadi man sapa wongi talabal ilmal sapa man ilmu lil ma'ani krono akhirat wa ada bifadli mongko mengkuni sokongan kelawan oleh keutamaan binar rasadi saking pangeran kang paling pituduh. Kaya sirani mongko ingsun ningali lantara sira alibihi maring tuan wong kang padha luru ilmu linaili kana mangkuni fadli kautamaan minal ibadi saking pira-pira kawula. Allahumma du Allah mugi Allahumma du Allah mugi Allahumma du Allah mugi illa kuladipun raksa ida tolakul ja'a angin kena luru karona tak jalani luru sapa muta'allim lil amri bil ma'rufi angin ngampungan krono perintah benahi lan jejeg benahi lawan bagus lan jejeg angin sangking al-munkari perkara kang dilarang agama wa tauhidilan wa tauhidilan ngalakake perkara al-haqi yaitu perkara kang hak wa ijazid lan mulyaaken agama la ora krono Allah linafihi duweni muta'allim utawa duweni ilmu wa huwa bulan hawani muta'allim utawa ilmu wa yaju mongko wenang wa yuju mongko wenang dari ka Allah mengkono lurung pangkat dikodari lawan kira-kirane barang mayukimu kang jenengan sapa muta'allim bihi lawan al-amro kelawan bil ma'rufi ing perintah lawan bagus nahalan cegah anil mungkari saking perkara mungkar nahalan nyegah anil mungkari saking perkara mungkar wayan tagi lan sayudul talibi kedue wong kang al ilmi loro ilmu anna yatafakaru apa nyuntoni zir sapa talabil ilmi fi
ilmi ta'allamu iku ngaji sapa talabil ilmi al ilma kelawan ngaji ing iya ilmu-ilmune bigadi kelawan kaya kasirin kang akeh kala yadrimuhu mongkojo naja'atan sapa ta'alim ilmu ila dunya maring dunya ila dunya maring dunya al-akhirati kang ino al-qalilati kang siti al-baniyati kang rusak si'run utawi iki iku si'ir iya dunya yakulu min qalili wa aliwa atulu minan jalili kasibu bisri matama kudini wa humuta'ayruna bin lidanin iya utawi kelakuan dunya iku utawi dunya aqallu iku sidi minal qalili ketimbang saking barang kang sithik wa asibuha utawi wong kang blanda dunya adallu iku luwe ino minat dalilu ketimbang wong kang ino Nuzemu berdaake apa dunya diseberi kelawan siire kauman disuria kelawan siire dunya kaunan ingkang watumi lami ja'akan apa dunya Kau mongko utami kaum mutahayyiru iku padha bingung kabeh diladani lawan tanpa ana kang nuduhake wayang dadi lan sayujari ahli ilmi kedue ahli ilmu li ahli ilmi kedue ahli ilmu li ahli ilmi kedue ahli ilmu alhamdulillah apa nyata orang rusuhake sapa ahli ilmi nadaru itamai ing awai ahlul ilmi kelawan tamat di ing dalem hoiri liyani matamai panggonane tama atau tamat waya takal jalan mentong rusak sapa ahlul ilmi ja'amma bihi sambil perkara kaki ing dalem Ta'allabul ilmi utawi rusake perkara ilmu wa ahlilan ahline ilmu wa yakuna lan yantono sapa ahlul ilmi mutawasi'a iku anduweni asur latawabu utawi anduweni asur baila ta'abbuli antarane takabur wa badalladilan gosur wal ifadu utawi hifat
Islam wal ma'rufu qayyad. Terbentalan bil aidi kang ahli didik al-mutari tata ramane kang dipilih dengan mengumbahu ta'ala sirah linafihi isir kedue awak duweni seruknul Islam. Inna tawa satuhune tawadu Inna tawadu satuhune tawadu Inna tawadu satuhune tawadu Binisali iku setengah saking kelakuan mutaki wong kang wong takwa. Inna tawadu satuhune tawadu Minal nisali iku setengah saking kelakuan al-mutaki wong kang takwa. Wadihi lan sedang tawadu an-nabiyu utawi wong kang takwa ilal ma'ali marang derajat luhur iku yang taki munggo sapa taki wa bidal ajahi bila iku setengah saking pira-pira kahawanan. Uljumu utami oleh iman kakumoaken wong dua jadil kakutawi wong iku wong kang butuh di ing dalem tingkah iman lihi Allah utawi ma'alus sa'idu iku wong kang bejo amnisai apa ta wong kang cilaka antaifa utawa kaya apa ya kamudi pungkasi umuruhu apa umure wong awujuhu utawi ruhe wong. Jadi di dalam kitab Ta'lim Ta'alim diterangkan setiap kita itu mencari ilmu, kita juga harus bisa mengamalkan. Meskipun kita mempunyai ilmu sedikit, meskipun kita memiliki ilmu sedikit, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengamalkan perintah-perintahnya. Dengan adanya ilmu kita sedikit, dengan adanya ilmu pengetahuan kita sedikit, kita harus selalu mempraktekkan apa yang sudah menjadi perintah-perintahnya Allah dan sudah menjadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang mencari ilmu, ketika kita sedang menimba ilmu, dianjurkan dan diutamakan ialah kita niat mencari ilmu, kita niat menimba ilmu dikarenakan semata-mata untuk amal kita di alam akhirat kelak nanti. Kenapa kok harus di alam akhirat? Kenapa kok harus untuk jalan-jalan alam akhirat? Dikarenakan ketika kita mengejar alam akhirat, insya Allah urusan dunia kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sibuk dengan dunia, insya Allah juga
di alam akhirat pun kita akan menjadi orang-orang yang bingung, akan menjadi orang-orang yang lalai, tidak tahu arah lagi. Ketika seorang min ahlil ilmi, seorang min ahlil ilmi itu bagaikan seperti orang yang akan menunjukkan jalan pulang. Ketika sampai bisa dikatakan min ahlil ilmi, juga harus bisa membawa semua orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntun untuk pulang. Pulangnya bukan sekadar pulang di rumah masing-masing, tapi ini yang dikatakan harus menuntun untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau mencari ilmu atau mengambil ilmu atau belajar, sampai harus ingat doa yang ada di dalam kitab Ta'limut Ta'alim. Allahumma illa ila talabul ja'alil amri bil ma'rufi wa nahi 'anil munkari wa tawfidil haqqi wa izadid din li nafsihi wa huwahu wa yawdu dhalika bi qadri ma yuqimu bihi illa bil ma'ruf. Itu doanya. Allahumma hi Allah panjenengan, Allahumma hi Allah panjenengan, Allahumma he Tuhan saya, Allahumma he Tuhan saya nyuwun dumateng panjenengan ya Allah, saya minta kepada panjenengan ya Allah, berikanlah saya kekeramatan agar kekeramatan ini untuk senantiasa saya lakukan semata-mata menegakkan perintah-perintah kebagusan dan mencegah larangan-larangan agama. Dengan adanya kekeramatan ini untuk menghasilkan sebuah mana yang hak dan mana yang batil, saya memohon kali panjenengan ciprati sedikit saya, agar saya bisa menjaga agama ini, agar bisa menjaga agama yang saya pertahankan ini. Jadi mintalah kepada Allah kemampuan untuk bisa agar tidak tergoda tipu daya dunia. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu, ya Allah, saya minta karomahnya, saya minta kekeramatannya agar tidak diterdas bacok, itu tidak boleh. Tapi kalau untuk menegakkan agama-agama Allah, untuk menegakkan keadilan, itu tidak dipermasalahkan. Yang terpenting tidak dibuat menyalahi aturan syariat, tidak menabrak hukum-hukum syariat, tidak menabrak al-sunnah wal jamaah. Tidak dipermasalahkan. Kalau sampai tidak berdoa kayak gitu, keimanan sampai akan menjadi imam-imam yang melempem. Temannya ke sana, ikut ke sana, temannya ke sini, ikut ke sini, temannya ke depan, ikut ke depan, temannya ke belakang, ikut ke belakang. Umpama sampai sama lora
sampean ke sungai misalnya, itu sungainya itu deras, kira-kira sampean akan ikut terhanyut apa menabrak arus? Umpama sampean itu lagi berenang, itu adalah banjir bandang. Ketika ada banjir bandang, kira-kira sampean itu katut ikut-ikutan tergerus ombak, tergerus banjir, atau sampean kuat? Ya itulah dunia. Semakin sampean dibanting, semakin sampean diuji, jangan sampai keimanan sampean goyah. Ketika keimanan kita itu goyah, keyakinan kita pun akan berkurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencari ilmu, semakin lama, semakin bulan, semakin tahun, 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, yang mencari ilmu entah di pesantren, entah di pendidikan, entah di suatu pengajian, akan berkurang. Akan sedikit. Urusan menimba ilmu akan berkurang dan akan sedikit. Urusan akhirat pun juga akan sedikit. Tetapi urusan dunia, urusan pekerjaan, itu nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi nomor satu. Jadi mumpung belum masuk di fase-fase seperti itu, bagaimana caranya kita itu untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan seperti itu. Jadi gimana caranya? Sekarang ini, misalnya malam atau pagi ngaji, siang kerja misalnya, malam istirahat. Pokok 10 tahun kita harus pintar-pintar untuk menabung, harus pintar-pintar punya celengan kita. Ketika suatu saat nanti sudah seperti ini adanya, sampean nanti akan bingung juga. Bingungnya bagaimana? Begini, nanti itu urusan ibadah itu akan makin berkurang. Tapi kalau urusan dunia berbondong-bondong cepat. Dan kita harus bisa mengimbangi seperti itu. Umpama bekerja oke, cari uang oke, bisnis oke, kita juga harus imbang. Urusan akhirat pun harus imbang. Ketika kita tidak bisa imbang, pasti Allah akan memberikan kita peringatan suatu musibah. Moro-moro sampai nanti jadi kaya raya, tapi sama Gusti Allah melupakan atau menduakan. Moro-moro langsung Allah matulis awakmu meni setruk sampai yosoki, tapi di glendeng pakai kursi roda. Jadi sampai ketika di glendeng sama suami sampean atau sama anak sampean atau sama siapa, nangis sampean, doalah
tiba aku sugih yo ndak enak, tiba kaya yo ndak bisa nikmati, tibanya aku kecukupan yo ndak bisa. Tapi kalau min ahli ibadah, misalnya sakit, seneng, alhamdulillah ya Allah, dosa-dosa saya sedikit demi sedikit dihapus. Sama-sama penyakit stroke, min alil ilmi, min alil ibadah. Kalau mama stroke sama orang biasa, orang sugih stroke, nikmatan min alil ilmi, nikmatan min alil ibadah. Karena hidup ini Allah sendiri yang ngatur. Entah kita mau diberikan penyakit ke, entah kita diberikan ujian ke, entah kita mau diberikan bencana apapun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau emang kita cinta dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jadi ridho, mau diapa-apain ridho. Entah kita dipukul ridho, kalau Allah sendiri yang mukul misalnya. Jadi sampean di dalam kitab Ta'lim Muta'alim terus belajar, terus menimba ilmu, terus memperdalam ilmu-ilmu fikihnya, ilmu-ilmu akhlaknya. Karena di dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang terakhir juga diterangkan barang siapa orang yang memiliki tawadhu, sampean mempunyai sifat ketawaduan, itulah hasil dari ketakwaan sampean. Jadi kalau sampean ingin tahu orang itu takwa apa tidak, lihatlah dari ketawaduannya. Lihatlah dari ketawaduannya. Karena tawadu ini di atasnya akhlakul karimah yang luar biasa. Tawadu itu di atasnya akhlakul karimah yang luar biasa. Karena kalau hanya akhlakul karimah itu dibentuk kepada orang yang lebih tua kepada kita, baru kita memakai akhlak. Nah tapi umpama kita bergaul dengan anak-anak yang lebih muda usianya dibandingkan kita, kalau kita mempunyai sifat ketawaduan, itu yang luar biasa. Semuanya itu harus dilandasi akhlak. Ketika akhlak barulah kita terus tawadu. Biasanya kalau tawadu itu dipakai kerajaan. Tawadu kalau orang-orang kerajaan itu, kayak di Jogja, di Solo, kalau mau menghadap sinuwun, kau lo aturi panjenengan sinuwun, aku bahasanya keraton. Tapi sekarang jarang, mikirnya aneh-aneh. Padahal itu akhlak-akhlak Jawa yang luar biasa ya seperti itu. Umpama, jangankan kok sama ulama, sama orang tua itu kalau di daerah Jogja kan kental, bahasanya ini aksara Jawa. Kalau mau bawain minuman orang tua itu dari tengah-tengah ruangan mau menuju orang tua lagi duduk, itu sudah doblok itu. Apa doblok itu? Sambil duduk itu bawainnya itu kalau sampai langsung
Wus, mas, pak, ini cepat, langsung hilang. Lama-lama ngalang-ngalean sampai apa? Superman, hilang, set itu. Jangan seperti itu, tidak boleh. Entah ke siapapun, sampai harus praktekkan seperti itu, karena ini perpaduan akhlak dan budi pekerti keluhuran. Lah akhlak itu ya seperti gini nih akhlak. Lah budi keluhuran, budi pekerti sama aja sama akhlak, cuman ada perbandingan sedikit. Nah, yang dipakai budi pekerti, yang dipakai keluhuran, itu biasanya pilar-pilar ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama sufi yang masih memakai. Jadi ulama-ulama sufi itu tetap memakai seperti yang diceritakan oleh Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama murid-muridnya. Di dalam manaqib pun juga dikatakan. Jadi ulama-ulama sufi dan ulama-ulama tasawuf itu selalu menerapkan tentang pengabdian dulu, baru mencari ilmu. Bukan mencari ilmu dulu, baru pengabdian. Karena apa? Karena pengabdian itu murni untuk bertujuan membersihkan hati sampean yang masih kotor, hatinya sampean yang masih belum bersih. Ketika hati sudah dibersihkan melalui pengabdian, fa insya Allah diberikan ilmu, meskipun satu red langsung paham sampean. Langsung paham, langsung bisa, langsung ngerti, langsung nyambung, langsung nutup. Kalau dimulai langsung ngaji langsung ke pengabdian, biasanya kurang maksimal. Kemaksimalannya ini kurang. Makanya zamannya para wali dulu, sebelum seperti halnya Kanjeng Sunan Kalijogo atau Kanjeng Sunan Bonang atau Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah di Rebon Gunung Jati, mau ngaji, ini murid-muridnya bikin masjid dulu, murid-muridnya bikin musola dulu, bikin tempatnya dulu. Gimana ini nanti gurunya duduk di mana, ini nanti masjidnya ruangannya kayak apa, dibangun dulu bareng-bareng. Jadi nggak langsung ngoro-ngoro, ayo baca tidak. Tapi cepat, putarannya cepat. Hasil dari pengabdian, pasti Allah akan memberikan kedudukan yang luar biasa kepada orang-orang yang ridho. Allah akan memberikan kedudukan ketika kita bisa mengambil sami'na wa ata'na. Kami siap menjalankan sebuah perintah-perintahmu, meskipun jangan sampai melanggar undang-undang syariat. Jadi kita itu menjalankan suatu perintah apapun kita jalankan. Yang terpenting tidak urusan menabrak syariat, menabrak undang-undang dasar. Siapapun itu. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah.